Selamat datang di podcast Muber Official. Bincang santai berfaedah bersama narasumber terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Muber Media Dakwah Spenfora. Oke, perkenalkan, nama saya Salman Rashid dari kelas 8C, host baru podcast Muber. Di samping kita sudah ada narasumber kita. Boleh kenalan, Mas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, narasumber Muber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Fariski. Untuk episode kali ini kita akan membahas seputar tentang Isra dan Mi'raj. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pertanyaan. Apa sih Mas Isra Mi'raj itu? Barangkali ada teman kita yang belum tahu tentang peristiwa ini, bolehlah dijawab sedikit gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bahwa Isra itu secara bahasa berasal dari kata asra yusri isra, yang artinya adalah memperjalankan. Sedangkan Mi'raj itu artinya alat untuk naik atau tangga. Jadi apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan malam menuju tempat tertinggi, yakni Sidratul Muntaha dengan menggunakan buraq. Oh gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan kedua. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, Mas? Apakah ada dalil tentang peristiwa tersebut? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra di ayat yang pertama bahwa Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Bahwa maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi apakah ada dalil yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut? Maka Al-Quran telah menerangkan itu dalam Quran surat Al-Isra di ayat yang pertama. Oh gitu ya Mas. Berarti di Al-Quran sudah dijelaskan sama Allah secara detail tentang peristiwa tersebut, yaitu Isra Mi'raj. Oke Mas, langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya. Perintah apa yang pertama kali Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad saat di Sidratul Muntaha, Mas? Oke, perintah apakah sih saat Rasulullah berada di Sidratul Muntaha? Perintah yang pertama adalah mengenai sholat. Memang masalah eksistensi daripada sholat itu, jika diakal, memang sholat itu wajib. Gak mungkin Rasulullah itu sampai langsung menemui Allah, dan Allah pun langsung memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan sholat pada waktu itu pun bukan sholat-sholat yang seperti sekarang 5 waktu, enggak. Tapi ketika itu ada peristiwa ketika Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu itu. Ketika turun, dia bertemu dengan Nabi Musa. Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab bahwa Allah memerintahkan kepada saya agar saya dengan umat saya melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Kata Musa, balik omane. Bahasa Jawa di bahasa kerennya, balik omane. Umatmu gak akan kuat. Ya bener bisa ngomongannya Musa ya toh. Wong kita aja liang 5 waktu aja kadang bolong-bolong, dan ini 5 waktu aja kadang bolong-bolong, dan ini 50 waktu. Gak bisa dibayangkan. Maka Musa mengatakan, kembalilah dan mintalah keringanan. Kemudian sampai dengan kepada 5 waktu, Musa mengatakan lagi, "Oh, umatmu gak akan kuat Muhammad." Nabi Muhammad akhirnya mengatakan, "Gak mungkin aku balik mana. Aku ini ibaratnya saya itu sudah sungkan izin dengan Tuhanmu." Akhirnya ditetapkanlah sholat itu menjadi 5 waktu yang sekarang. Dan maka kita harus mengetahui apa eksistensi dan manfaat sholat bagi umat Muhammad dan bagi diri kita sendiri. Dan gak mungkin Muhammad itu ujuk-ujuk langsung ke Sidratul Muntaha untuk melaksanakan perintah sholat, tapi tidak ada manfaat daripada sholat tersebut, mungkin tidak mungkin. Maka kita harus belajar tentang itu. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih Mas esensi dan manfaat dari sholat itu? Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah
yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan kita yang rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kamu punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Bukan surat kedua ayat 45 sampai 46 pertengahan di mushaf. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan salatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hai hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepada Allah. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak jelas kan? Jadi kita harus tahu apa esensi daripada salat, yakni satu-satunya wasilah ibadah agar kita memohon pertolongan kepada Allah. Maka ketika kita diperintahkan hayya 'alas shalah, ya Allah, kenapa saya mesti salat? Hayya 'alal falah, agar kamu memperoleh kemenangan. Yang memperoleh kemenangan itu bukan Allahnya, enggak, tapi kitanya yang akan memperoleh kemenangan daripada apa manfaat dari yang sholat kita kerjakan. Jadi seperti itu, Salman. Oke teman-teman, itu saja mungkin podcast kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah wawasan ilmu kalian. Saya Salman Rashid, izin mundur diri apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.